Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih di Islam itu indah buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema masih mau ninggalin sholat. Oh, masih mau ninggalin sholat gak? Enggak ya, karena tidak ada alasan untuk kita meninggalkan sholat. Sholat itu wajib, Masya Allah. Langsung aja nih saya mau tanya sama Ustazah Aini lagi. Ustazah izin Ustazah. Ya. Karena gini Ustazah, mungkin ya ada hal yang sama sekali nggak bisa kita tinggal. Contoh deh misalnya dokter nih lagi operasi, terus udah waktu sholat. Wah tapi kalau misalnya ditinggal kan berhubungan dengan nyawa seseorang tuh. Tuh gimana tuh akhirnya kita ya nggak sholat deh. Nah itu ada hukumnya tuh bagaimana tuh Ustazah? Boleh nggak sih sebenarnya? Mohon penjelasan Ustazah Aini. Ya, mari. Jadi kalau misalnya ada dokter lagi ngoperasi pasien Bu, kadangkala ya sampai berjam-jam. Sampai habis waktu sholat. Boleh nggak dokter bilang sama pasiennya ntar dulu ya Bu ya, ntar operasinya dilanjut tahun depan sama sholat dulu. Boleh nggak? Keburu meninggal pasiennya. Nah ini kalau udah berkaitan dengan nyawa manusia, ini sudah masuk dalam kaidah darurat. Dalam kaidah darurat yang ancamannya adalah nyawa, ya apa boleh buat, kita harus prioritaskan. Sholat itu artinya ada qadha ya, ada qadha. Tapi kalau misalnya nyawa manusia itu nggak ada cadangannya. Sekali hilang ya udah meninggal, nggak bisa dibangunin lagi. Tapi kalau sholat, kalaupun ternyata kita tidak bisa melaksanakannya karena darurat, maka Allah berikan keringanan yang namanya qadha, diganti. Dan itu pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Cuman Nabi kejadiannya bukan karena dioperasi, di masa Nabi mah belum ada ya Bu ya. Jadi di masa Nabi ada yang namanya perang Khandaq. Perang Khandaq ini berlangsung dari pagi sampai malam. Istirahatnya jedanya sangat amat sebentar sekali, yang mana sampai nggak sempat kita mau sholat. Kenapa? Ya karena perangnya sangat dahsyat. Sehingga dalam perang Khandaq ini Rasulullah dan para sahabat itu ketinggalan 4 waktu sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya. Tengah malam baru selesai perangnya, baru dimenangkan tengah malam. Setelah selesai Nabi nyuruh Bilal. Bilal coba kamu adzan, panggil semuanya kumpul di sini. Lalu dalam hadis itu ya yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dalam hadis itu Rasulullah menyuruh Bilal setelah adzan semuanya kumpul, disuruh iqamah. Semuanya iqamah, terus Nabi sholat maghrib sama isya di jamak takhir. Karena kan tengah malam masih ada waktu isya, ya kan? Maghrib, isya di jamak takhir, terus gimana dong zuhur sama asarnya Bu? Yaitu di qadha. Nabi ngajak semua sahabat untuk mengqadha sholat zuhurnya, lalu kemudian Bilal qomat lagi, kita sekarang mau qadha sholat asarnya. Karena kalau tadi lagi perang-perangan Bu ya, lagi perang beneran nih ya sama musuh, terus Nabi bilang bentar dulu ya kita mau sholat sebentar, musuh gak mau tahu. Bisa jadi ada yang sholat di pojokan, tinggal ditebas kepalanya. Itu ya, ini namanya dalam keadaan darurat. Jadi dalam keadaan darurat ini ya bisa-bisa saja ada yang diprioritaskan. Cuman jangan apa-apa jadi darurat. Darurat itu cuma sekali dua kali Bu, bukan setiap satu jadi darurat. Kayak misalnya Ibu lagi nonton bioskop nih. Jangan sampai waktunya nabrak waktu sholat. Misalnya jam tayangnya tuh pas azan maghrib. Nah Ibu masuk bioskopnya nih sebelum maghrib. Ya kan? Keluar dari bioskop maghribnya udah hilang. Bisa nggak Ibu bilang darurat nih karena kalau ninggalin film, filmnya ketinggalan. Darurat nggak Bu? Enggak lah, ketinggalan tinggal beli tiket lagi. Ya kan? Nonton lagi besok bisa. Jadi kalau Ibu mau nonton apapun, mau nonton itu bioskop, mau nonton bola dan lain sebagainya, waktunya itu kita yang menyesuaikan dengan waktu sholat. Jangan sholat yang disuruh nyesuaiin dengan kegiatan kita. Ya Bu ya, kenapa? Ya karena sholat itu adalah sesuatu yang akan pertama kali dihisap nanti di hari kiamat. Jangan disepelekan. Kayak misalnya nih Ibu lagi beres-beres di rumah. Ya kan? Lagi beres-beres di rumah. Sebelum waktunya habis sholat, Ibu lagi ngejemur, lagi masak apa segala macam. Terus Ibu lagi masak nih, aduh waktu sholatnya udah mau habis nih. Tanggung nanti kalau misalnya nggak disiapin makanannya nanti gimana dong. Akhirnya Ibu nggak sholat, boleh nggak? Boleh kan Bu untuk dimatiin dulu kompornya, bisa kan? Bisa. Jadi kita sholat aja dulu sebelum Ibu masak ya, sebelum Ibu jemur. Dan kalau misalnya di luar itu waktunya sudah mendung ya, sudah mendung, Ibu tunggu.
tunggu, wah ini kayaknya mau hujan. Ya udah, saya mau ngambil dulu nih jemurannya. Takutnya apa? Takutnya nanti begitu ibu sholat, terus ada gerimis, ibu buru-buru ngangkatin jemuran, ya enggak? Terus waktu sholatnya kehabisan. Nah terus ibu bilang, Allah insya Allah nanti inilah fahamlah, saya kan tadi nyelamatin jemuran. Boleh gak sih kayak gitu Bu? Enggak, itu Darurat nggak? Darurat nggak ngangkatin jemuran? Enggak. Enggak. Itu polemik Itu ibu tuh, rumah tangga Ustazah, banget. ibu-ibu tuh lagi ngobrol nih kalau nonton sinetron. Nah itu Bu. Nggak boleh. Nah itu kira-kira kalau nontonin Mas Sony di TV Bu ya, sinetron boleh nggak? Ntar aja sholatnya tanggung nih ada Mas Sony gitu nggak? Enggak ya Bu ya, meskipun saya tampan banget di situ ya. Enggak boleh ya. Kan ada break iklannya. Nanti Ya Mas Iklan. nanti pas iklan ibu sholat ya, habis sholat lanjut lagi nggak apa-apa. Masya Allah, berarti kalau dalam keadaan darurat dan berhubungan dengan nyawa manusia boleh Iya. ditinggalkan. Tapi ingat jamaah, darurat cuma sekali atau 2 kali ya, Iya. setiap saat disebut darurat. Kalau setiap saat itu namanya mah doyan. Doyan. Ya, bukan darurat lagi. Masya Allah, jazakillah khair Ustazah. Masya Allah, ingat ya Bu, sholat itu yang pertama kali dihisap ketika hari kiamat. Jadi jangan sampai tinggal ya jamaah, nunjuk ke diri saya sendiri juga. Masya Allah. Jamaah! Ini seru nih, saya mau kasih kesempatan deh sekarang nih buat jamaah yang ada di sini, ada di studio untuk bertanya. Ayo, jadi yang mau nanya boleh angkat tangannya. Siapa yang mau nanya? Yang sambil, oh yang lain udah pada turun, ibu ini masih angkat tangan nih, berarti ibu aja ya. Ya, setuju ya? Ibu silakan Bu, angkat tangannya udah sambil dada-dada lagi padahal. Melambaikan tangan ke kamera ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dewi dari Majelis Taklim Darul Rahman, Cihamplas Cilin, Bandung Barat. Masya Allah, tepuk tangan dong. Bandung, wah silakan Bu pertanyaannya Bu. Mau bertanya Pak Ustadz, kadang pekerjaan suami saya kan suka di luar kantor. Terus dalam perjalanan suka terjebak macet dan ketinggalan sholat Jumat. Itu gimana solusinya? Kemudian apakah benar kalau ketinggalan sholat Jumat 3 kali itu katanya udah keluar Islam? Itu gimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu makasih Bu untuk pertanyaannya, itu mungkin bukan cuma buat suami ibu aja, saya juga sama jamaah laki-laki yang ada di rumah juga pasti pertanyaannya sama kayak gitu tuh. Gimana tuh Ustadz Maulana? Kita akan dijawab ya jamaah melalui tausiah oleh guru kita Ustadz Maulana. Silakan.